Bab 353, Puncak Pedang Ilahi. Tingkat budidaya terendah yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam ratusan pertandingan arena adalah di puncak alam Tiangang. Namun, mereka yang berada di puncak alam Tiangang hanya dapat dianggap terbawah jika mereka berpartisipasi dalam arena semacam ini cocok. Bahkan prajurit di tahap awal alam Dao sejati hanya akan disalahgunakan di lapangan. Lin Chen, dengan kekuatanmu, kamu bisa menantangnya. Lagi pula, kamu bisa bersaing dengan prajurit alam Zendao lainnya dan kekuatanmu sendiri akan menjadi sangat meningkat. Saya akan tinggal di kota Duyang selama periode ini. Setelah masalah ini selesai, saya akan pergi ke kota Wuyang untuk berpartisipasi dalam ratusan pertandingan arena untuk melihat berapa banyak kemenangan berturut-turut yang bisa saya dapatkan. Lin Chen masih memikirkan kata-kata Brahma dalam benaknya. Persaingan 100 arena pertandingan ini sangat sulit dan tentunya juga sangat santai, tidak ada syarat khusus, semua orang boleh bermain, namun jika tidak mempunyai tenaga yang cukup hanya akan disalahgunakan. Tentu saja, bagi Lin Chen, ini bukan hal yang paling penting. Yang paling penting adalah para prajurit yang berpartisipasi dalam ratusan arena semuanya sangat kuat. Karena alasan inilah Lin Chen berencana pergi ke kota Wuyang untuk berpartisipasi dalam ratusan arena perlombaan ini. Oleh karena itu, setelah pertempuran dengan Brahma, Lin Chen mengucapkan selamat tinggal, membeli beberapa ramuan di kota Duyang, dan segera memulai perjalanan ke kota Wuyang bersama Little Storm Bear. Namun, sebelum mengikuti ratusan pertandingan arena, Lin Chen berencana meningkatkan kekuatannya. Lagi pula, ratusan pertandingan ring itu terjadi satu demi satu, tanpa ada waktu istirahat di antaranya. Selama seseorang datang ke ring untuk menantang, orang-orang di atas ring harus menghadapinya, yang sangat sulit. Bilah penghancur sangat kuat dan dapat membunuh prajurit yang berada di tahap akhir alam Dao sejati. Namun, akan ada ratusan pertandingan arena. Meskipun bilah penghancur tidak akan digunakan di setiap pertandingan, niat pedang penghancur dalam tubuhku akan tidak dapat dihindari bahwa itu tidak akan mampu mendukung ratusan pertempuran. Lin Chen berpikir dalam hati, meskipun pedang 1000 pedang tidak sekuat pisau penghancur, itu lebih penting dalam hal kuantitas dan mengkonsumsi lebih sedikit niat pedang penghancur, sehingga cocok untuk pertempuran jangka panjang seperti itu. Sejak Lin Chen menguasai keterampilan pedang penghancur seketika, keunggulan pedang 1000 pedang telah menghilang. Sebaliknya, karena rendahnya kekuatan, kekurangannya menjadi lebih jelas. Namun bilah 1000 pedang juga sangat cocok untuk pertarungan jangka panjang, lagi pula jumlah kekuatan pedang setengah langkah yang dikonsumsinya tidak banyak. Jika dikonsumsi sedikit, bisa mendukung pertarungan dalam waktu lama. Waktu. Selain bilah 1000 pedang, cara bongkar muat juga merupakan arah kemajuan untuk meningkatkan kekuatan. Lin Chen hanya menguasai sebagian kecil cara bongkar muat untuk mengubah metode serangan. Justru untuk ini alasan mengapa Lin Chen tidak menggunakan cara bongkar kekuatan dalam pertempuran sebelumnya dengan Brahma cara kekuatan. Namun, jika cara bongkar muat sepenuhnya diubah menjadi cara menyerang, maka Lin Chen pasti akan bertarung untuk waktu yang lama. Berpikir dalam benaknya, Lin Chen berjalan dengan beruang badai kecil sambil menyimpulkan dan menganalisis dalam pikirannya cara untuk melepaskan kekuatan tersebut. Kota Wuyang terletak di pusat wilayah Wuyang. Dibutuhkan setidaknya beberapa bulan untuk sampai ke kota Wuyang dari kota Duyang. Lin Chen tidak terburu-buru. Dia bergegas di siang hari dan berlatih serta menyimpulkan metodenya. Kekuatan bongkar pada malam hari. Pada saat Lin Chen tiba di kota Fengtian, kota yang paling dekat dengan kota Wuyang, 3 bulan telah berlalu. Selama 3 bulan, Lin Chen menghabiskan 2 jam setiap hari untuk berlatih, dan sebagian besar waktunya adalah menyimpulkan cara untuk menghilangkan stres. Bahkan ketika dia sedang dalam perjalanan pada siang hari, Lin Chen sedang menyimpulkan dalam pikirannya sambil berjalan. Jika itu adalah prajurit biasa, dia secara alami tidak akan dapat melakukan 2 hal sekaligus, tetapi Lin Chen berbeda jiwanya. Saking dahsyatnya kekuatannya, tidak masalah jika digunakan 3 kali, apalagi 2 kali penggunaan sekaligus. Dalam praktik gila inilah Lin Chen menguasai cara bongkar muat lebih dalam. Lin Chen juga menemukan cara baru untuk mengubah cara bongkar muat menjadi cara menyerang. Di masa lalu, Lin Chen hanya bisa menghilangkan kekuatan prajurit pemurnian tubuh, dan kemudian mengubah kekuatan ini menjadi kekuatannya sendiri untuk melawan musuh. Setelah 3 bulan pelatihan ini, bahkan jika musuh menggunakan energi sebenarnya untuk menyerang, Lin Chen dapat menghilangkan kekuatannya, dan kemudian menggunakan kekuatan ini untuk keuntungannya sendiri untuk melawan musuh. Kota Fengtian. Ho. Di kamar pribadi sebuah penginapan, Lin Chen bangun dari latihan, membuka matanya, dan perlahan menghembuskan napas kekeruhan. Setelah merasakan esensi sebenarnya dari dantiannya, wajah Lin Chen menunjukkan sedikit kegembiraan. 3 bulan latihan keras, dan sekarang kultivasi saya akhirnya mencapai titik batas. Saya hanya selangkah lagi untuk menerobos ke tahap tengah alam Dao sejati. 3 bulan ini tidak sia-sia.
Lin Chen menghabiskan waktu meminum pil dan memurnikannya setiap hari. Energi spiritual langit dan bumi diubah menjadi esensi sejati. Setelah mengonsumsi ramuan dalam jumlah besar, budidaya Lin Chen akhirnya meningkat lagi, dan ada tanda-tanda samar terobosan. Sepertiga wilayah Wuyang terdiri dari sungai dan danau besar, namun tidak demikian halnya di wilayah tengah wilayah Wuyang, tidak ada sungai atau danau besar di sini, melainkan banyak terdapat gunung-gunung yang megah. Tanpa tinggal lama di kota Ventian, Lin Chen dan Little Bao Xiong kemudian menuju ke kota Wuyang. Ketika kami berjalan keluar dari kota Ventian, kami langsung melihat sejumlah besar gunung megah yang terbentang tak berujung dari kejauhan, sekilas mustahil untuk melihat ujungnya. Kota Ventian tidak jauh dari kota Wuyang, hanya membutuhkan waktu kurang dari setengah bulan bagi satu orang dan satu hewan untuk mencapai kota Wuyang. Kota Wuyang adalah tempat berkumpulnya para master dari wilayah Wuyang. Saya masih agak jauh dari kota Wuyang, dan saya merasakan aura puluhan pejuang alam Dao sejati. Lin Chen sedikit terkejut. Ini memang intinya kota di wilayah Wuyang. Di depan, ada sebuah kota besar yang tidak diketahui seberapa jauh dari Lin Chen dan Xiao Baoxiong. Kota besar ini menempati wilayah yang sangat luas, 2 kali ukuran kota seperti kota Ventian dan kota Duyang. Ho ho. Beruang kecil yang kejam itu meraung, menatap kota di depan dengan mata menyipit. Kota Wuyang dikelilingi oleh pegunungan dan dibangun di sebuah lembah besar. Pemandangannya cukup indah. Lin Chen melihat sekeliling. Berbeda dengan kota-kota lain, kawasan kota Wuyang ini jarang memiliki danau dan sungai, tetapi kebanyakan pegunungan. Bas-bas. Tepat pada saat ini, tubuh Destruction Sword Intent Lin Chen tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia telah bertemu musuh lama, dan dia sangat mudah tersinggung dan gelisah. Hah. Lin Chen mengangkat alisnya dan memandangi puncak gunung megah di utara kota Wuyang dengan ekspresi terkejut. Dibandingkan dengan puncak gunung lainnya, gunung di utara kota Wuyang lebih megah, dan yang terpenting, gunung di utara kota ini lebih megah. Puncak gunung tersebut justru pecah menjadi 2 bagian, seolah-olah ada yang membelah puncak gunung menjadi 2 bagian dengan pedang. Ini bukan hal yang paling penting, Lin Chen samar-samar merasakan pedang waktu dari puncak gunung. Maksud pedang waktu, bagaimana mungkin ada maksud pedang waktu di sini? Lin Chen terkejut. Dia secara alami mengetahui maksud pedang waktu. Ketika dia mempelajari warisan maksud pedang penghancuran di aula warisan, dia juga melihat pedang kecil di dahi pria paruh baya berbaju putih menggunakan pedang waktu. Segera setelah Time Sword Intent keluar, seluruh ruang berhenti, yang dapat digambarkan sebagai sangat menakutkan. Kekuatannya tidak lebih lemah dari maksud pedang penghancuran. Justru karena inilah Lin Chen dapat merasakan maksud pedang waktu, dan di pegunungan utara kota, aura maksud pedang waktu meresap ke udara. Wosh, wosh, wosh. Lusinan sosok terbang melintasi langit. Mereka sebenarnya adalah puluhan prajurit alam Zendao, dengan tingkat kultivasi yang berbeda-beda, tetapi masing-masing dari mereka menuju ke kota Wuyang. Di darat, ada juga aliran prajurit yang terus-menerus menuju kota Wuyang dalam jumlah besar. Sebelumnya Lin Chen hanya mengira kota Wuyang adalah tempat berkumpulnya para master dari domain Wuyang, dan tidak jarang beberapa master muncul. Namun kini ia merasa ada yang tidak beres, karena ia merasakan nafas puluhan alam Dao sejati. Prajurit lagi, berjalan di tanah dan bergegas ke ada banyak prajurit alam Tiangang di kota Wuyang, dan kebanyakan dari mereka berada di puncak alam Tiangang. Apa yang terjadi? Mata Lin Chen penuh kebingungan. Ho ho. Beruang badai kecil itu melirik Lin Chen dan mengangkat bahu dengan ekspresi tak berdaya. Lin Chen memandang seorang pemuda di sebelahnya yang berada di puncak alam Tiangang. Dia mengambil langkah maju dan berkata, "Saudaraku, mengapa begitu banyak pejuang alam Zendao datang ke kota Wuyang baru-baru ini?" "Oh, jangan, apakah kamu tidak tahu ini?" Pemuda itu memandang Lin Chen dengan curiga, dengan ekspresi yang bahkan lebih bingung daripada ekspresi Lin Chen. Lin Chen tampak tidak berdaya, ini adalah pertama kalinya dia berada di kota Wuyang, bagaimana dia bisa tahu begitu banyak? Melihat ekspresi tak berdaya Lin Chen, pemuda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak tahu. Saya melihat bahwa kultivasi Anda berada di puncak alam Tiangang sebelumnya, dan saya pikir Anda juga berpartisipasi dalam 100 pertandingan Senjian turnamen Peak Arena diadakan setiap 10 tahun sekali. Saya tidak menyangka Anda. Anda tidak tahu tentang ini, lalu mengapa Anda datang ke kota Wuyang?" 100 arena puncak Excalibur. Lin Chen tertegun. Brahma baru saja memberitahu, dia mengatakan bahwa ada ratusan arena di kota Wuyang, tetapi dia tidak menyebutkan puncak Excalibur. Ada ratusan arena pertandingan di puncak, dan apa hubungan antara ratusan pertandingan arena di puncak pedang ilahi dan arena tersebut? Cocok dengan yang disebutkan Brahma. Sepertinya Anda benar-benar tidak tahu. Tetapi jika Anda bertanya kepada saya, Anda menanyakan orang yang tepat. Saya telah tinggal di kota Wuyang sejak saya masih kecil, dan secara alami saya mengetahui hal-hal di kota Wuyang. Pemuda itu berkata dengan bangga di wajahnya. "Kamu belum tahu turnamen 100 arena di puncak Senjian.
Kamu pasti tahu kalau ada ratusan turnamen arena di kota Wuyang kan? Turnamen 100 arena di puncak Senjian sebenarnya sama dengan turnamen 100 arena di puncak Senjian. Turnamen 100 arena. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa turnamen tersebut sama dengan turnamen 100 arena di puncak Senjian. Selama Anda memenangkan lebih dari 50 pertandingan berturut-turut di arena, Anda dapat memasuki puncak pedang ilahi untuk memahami maksud pedang waktu. Apakah kamu tahu maksud pedang waktu? Lin Chen terkejut. Dia telah mempelajari maksud pedang penghancuran di aula warisan, ditambah lagi dia sudah memiliki maksud pedang penghancuran di tubuhnya, jadi dia secara alami bisa merasakan maksud pedang waktu. Semua orang di wilayah Wuyang tahu bahwa puncak pedang ilahi memiliki maksud pedang waktu. Apakah Anda dari wilayah Wuyang kami? Pemuda itu memandang Lin Chen dengan curiga, tapi dia benar, Lin Chen memang bukan wilayah Wuyang, dia berasal dari wilayah Wuyang. Sekte Tianji dari wilayah Yanan. Sebelum Lin Chen dapat berbicara, pemuda itu berkata dengan tidak sabar, jangan menyela. Jika Anda tidak ingin bertanya, saya terlalu malas untuk berbicara. Puncak Senjian adalah puncak di utara kota Wuyang yang dipecah menjadi dua bagian oleh pedang. Menurut legenda, di zaman kuno ada dua pria super kuat berdiri di sini, salah satunya memiliki pedang dewa. Selama pertempuran, gunung itu terbelah menjadi dua. Pria super kuat yang memegang pedang dewa juga mati, dan pedang dewa patah, jadi puncak gunung ini disebut Puncak Senjian. Puncak Excalibur akan mengadakan kompetisi 100 pertandingan Puncak Senjian setiap 10 tahun. Siapapun yang memenangkan lebih dari 50 pertandingan berturut-turut akan memenuhi syarat untuk memasuki Puncak Senjian untuk memahami maksud pedang waktu. Tentu saja, tergantung pada jumlah kemenangan, waktu Anda dapat bertahan di puncak pedang ilahi juga berbeda. Misalnya, jika Anda memenangkan 50 pertandingan, Anda hanya dapat bertahan di puncak pedang ilahi selama 1 bulan. Jika Anda memenangkan 100 pertandingan, Anda dapat bertahan di puncak pedang ilahi selama 5 bulan. Singkatnya, puncak pedang ilahi dapat bertahan selama 5 bulan. Hah. Begitu pemuda itu selesai berbicara, tiba-tiba ada hentakan terbang. Dia tanpa sadar melirik Lin Chen di sampingnya, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa Lin Chen sudah berdiri di udara. Setelah memberikan senyum tipis kepada pemuda itu, dia dengan cepat terbang menuju kota Wuyang. Seorang guru Tao sejati. Pemuda itu terhuyung ketakutan. Dia baru saja mengatakan kepada seorang guru Tao sejati untuk tidak menyela. Bab 354, Kekuatan Ilahi Alami. Saya tidak menyangka kali ini ketika saya datang ke kota Wuyang, saya akan mengikuti turnamen 100 arena puncak Senjian yang diadakan setiap 10 tahun. Lin Chen menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Awalnya, dia datang ke kota Wuyang hanya untuk melihat kota Wuyang para master dari domain yang secara tak terduga menemukan pembukaan turnamen 100 arena puncak pedang ilahi, yang diadakan setiap 10 tahun sekali. Ada maksud pedang waktu di puncak pedang ilahi. Maksud pedang waktu adalah salah satu dari 8 niat pedang utama. Sekarang Lin Chen telah menguasai maksud pedang penghancuran. Jika dia memahami maksud pedang waktu dan kemudian menguasainya Sword Intent of Time, kekuatannya pasti akan meningkat ke level berikutnya. Oleh karena itu, setelah mendengarkan kata-kata pemuda itu, Lin Chen membuat rencana dalam pikirannya untuk memasuki puncak pedang ilahi untuk memahami maksud pedang waktu. Namun, tidak mudah untuk memasuki puncak pedang ilahi, siapapun itu, mereka harus memenangkan setidaknya 50 pertandingan arena berturut-turut. Anda harus tahu bahwa sekarang puncak pedang ilahi dibuka setiap 10 tahun sekali, pasti ada sejumlah besar prajurit alam Zendao dari domain Wuyang yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi arena. Dalam keadaan seperti itu, Anda dapat membayangkan betapa sulitnya jadinya. Untuk memenangkan 50 pertandingan arena berturut-turut. Apapun yang terjadi, aku harus memasuki puncak pedang ilahi. Jika tidak, jika aku melewatkan kesempatan ini, aku harus menunggu 10 tahun. Selanjutnya, aku hanya bisa menguasai pedang waktu di puncak pedang ilahi selama 1 bulan setelahnya. Memenangkan 50 pertandingan berturut-turut. Saya telah memenangkan ratusan pertandingan berturut-turut, tetapi saya dapat memahami maksud pedang selama 5 bulan. Semakin lama saya memahaminya, semakin yakin saya untuk memahami maksud pedang waktu. Saya, Lin Chen, akan menantang 1 atau 2 dari 100 pertandingan arena. Lin Chen mengambil keputusan dan terbang menuju kota Wuyang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika Lin Chen terbang menuju kota Wuyang, sejumlah besar prajurit realem Dao sejati terbang dari arah lain. Prajurit alam Dao sejati yang datang dari segala arah ini memiliki tingkat kultivasi yang berbeda-beda. Kebanyakan dari mereka berada di tahap awal dan tengah alam Dao sejati, tetapi ada juga banyak pejuang di alam Dao sejati akhir. Lin Chen bahkan merasakan jejak prajurit puncak di akhir alam Dao sejati. Dengan banyaknya pejuang kuat yang ingin berpartisipasi dalam ratusan kompetisi, dapat dibayangkan intensitas kompetisi puncak pedang ilahi yang diadakan sekali dalam 1 dekade ini. Mengaum. Beruang kecil yang kejam itu tidak mengetahui rencana Lin Chen.
Setelah merasakan nafas banyak pejuang Tao sejati, ia meraung, lalu berbaring di bahu Lin Chen dan tertidur. Dikatakan ia tertidur, tetapi kenyataannya itu sedang berlatih. Lagi pula, beruang kecil pelatihan beruang yang kejam berbeda dengan monster lainnya, biasanya ia menyerap energi spiritual langit dan bumi saat tidur. Tentu saja, beruang kecil yang kejam juga dapat melahap daging dan darah monster yang kuat untuk meningkatkan kekuatannya. Terbang dilarang di kota Wuyang, dan tidak ada yang boleh melanggarnya. Ketika Lin Chen tiba di gerbang kota Wuyang, dia jatuh dari langit. Pada saat ini, banyak prajurit sudah terbiasa dengan prajurit alam Zendao yang turun dari udara, jadi ketika Lin Chen turun, itu tidak mengejutkan semua orang. Satu-satunya hal yang mengejutkan mereka adalah beruang kecil kekar di pundak Lin Chen. Beruang kecil kekar ini adalah lambang Lin Chen. Justru karena melihat beruang kecil kekar itulah banyak orang menduga bahwa orang yang datang adalah Lin Chen. Mengabaikan ekspresi terkejut dari para prajurit di sekitarnya, Lin Chen berjalan langsung ke kota Wuyang. Saat ini, sudah banyak pejuang di kota Wuyang. Setelah para pejuang ini memasuki kota Wuyang, mereka segera berjalan menuju alun-alun kota Wuyang, membentuk arus orang. Lin Chen merenung sejenak dan juga berjalan menuju alun-alun Wuyang Chengguang. Meskipun itu tidak perlu naik panggung untuk bertanding di arena sekarang, tidak apa-apa menonton orang lain bertanding. Kota Wuyang adalah kota besar, kota Fengtian dan kota Duyang beberapa kali lebih besar, dan alun-alun di tengahnya juga sangat luas. Banyak orang. Ketika kami sampai di alun-alun, hal pertama yang kami lihat adalah kerumunan prajurit yang padat. Meskipun alun-alun itu sangat besar dan dapat menampung ratusan ribu orang, namun saat ini tampak agak ramai. Selain padatnya keramaian yang sangat eye-catching, ada 3 patung raksasa yang terletak di tengah alun-alun setinggi 10 kaki, megah dan berwarna emas. Ini adalah 3 orang yang telah memenangkan ratusan pertandingan berturut-turut dalam sejarah. Lin Chen menyipitkan matanya sedikit. Yang pertama dari 3 patung ini adalah seorang pemuda yang tampaknya baru berusia 20-an. Tercatat di sana bahwa nama orang ini adalah Su Xuan, yang berada di tahap tengah alam Dao sejati, memenangkan ratusan pertandingan berturut-turut 200 tahun yang lalu, menimbulkan sensasi di seluruh wilayah Wuyang. Setelah itu, dia pergi ke Fenglei wilayah, dan tidak ada kabar tentang dia lagi. Patung kedua adalah seorang pria parubaya bernama Xia Liren. Dia berada di puncak tahap tengah alam Dao sejati dan telah memenangkan ratusan pertandingan berturut-turut. Meskipun usianya cukup tua, dia juga terkenal. Yang ketiga adalah seorang gadis dengan wajah bangga, dia berada di puncak tahap akhir dari alam Dao sejati dan telah memenangkan ratusan pertandingan berturut-turut 100 tahun yang lalu. Ketiga patung tersebut megah, hidup, dan tampak memiliki spiritualitas, memancarkan cahaya yang menyilaukan di bawah sinar matahari. Setiap kali prajurit di sekitarnya melewati ketiga patung tersebut, wajah mereka akan menunjukkan kekaguman, dan mereka akan memberi penghormatan dan memandangnya. Saudaraku, sepertinya ini pertama kalinya kamu datang ke kota Wuyang. Ketiga patung ini adalah simbol kota Wuyang kita. Di sebelah Lin Chen, seorang prajurit di puncak alam Tiangang berkata dengan bangga. Lin Chen mendongak dari langit setelah turun, tingkat kultivasinya ditekan ke puncak alam Tiangang, jadi orang ini tidak menyadarinya. Lin Chen tersenyum ringan dan tidak berkata apa-apa, tetapi mengalihkan perhatiannya ke cincin di tengah alun-alun. Ledakan. Tiba-tiba sebuah suara membosankan datang, dan mereka melihat seorang pemuda kekar di atas ring tertawa, dan meninju seorang prajurit di tahap awal alam Dao sejati. Haha, siapapun yang muncul, aku akan menunggu di atas ring. Pemuda kekar itu tertawa, wajahnya penuh arogansi. Ada keheningan di sekitar ring, ketika penonton mendengar perkataan pemuda kekar itu, bukannya merasa marah, mereka malah diliputi kekaguman. Dia telah memenangkan 16 pertandingan berturut-turut. Pria ini memang dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Pemuda di sebelah Lin Chen berseru dengan kekaguman di wajahnya. Memenangkan 16 pertandingan berturut-turut. Lin Chen mengangkat alisnya. Tanpa diduga, dia baru saja tiba dan seseorang telah memenangkan 16 pertandingan berturut-turut. Anda harus tahu bahwa ada 16 pertandingan, tetapi pertandingan itu datang silih berganti, dan tidak ada waktu bagi Anda untuk istirahat. Ya, pria ini bernama Lu Wen. Dia berada di tahap awal alam Dao sejati. Namun, dia dilahirkan dengan kekuatan ilahi. Sebelumnya, seorang pejuang dengan tingkat kultivasi puncak di tahap awal alam Dao sejati adalah dijatuhkan dari panggung olehnya. Sekarang dia telah memenangkan 16 pertandingan berturut-turut. Jika dia memenangkan 34 pertandingan lagi, maka dia bisa memasuki puncak pedang ilahi untuk memahami maksud pedang waktu. Pemuda itu iri. Sayangnya, saya hanya berada di level puncak alam Tiangang dan kekuatan saya rendah. Saya tidak memiliki harapan untuk memenangkan 50 pertandingan berturut-turut. Lin Chen terkekeh dan berkata, tidak sekarang, kompetisi arena puncak Senjian akan diadakan lagi dalam 10 tahun. Bukan tidak mungkin untuk berpartisipasi lagi. Itulah kebenarannya,
tetapi siapa yang tidak ingin berpartisipasi lebih awal? Memahami maksud pedang waktu. Meskipun dikatakan bahwa memahami maksud pedang waktu tidak selalu mengarah pada untuk pemahaman, tapi setidaknya itu bisa meningkatkan kekuatan diri sendiri. Pemuda itu menertawakan dirinya sendiri dan berkata, awalnya, saya juga ingin menantangnya, tetapi sekarang setelah saya melihat kekuatan Lu Wen, saya benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langitnya. Siapapun dapat berpartisipasi di arena puncak Senjian. Tentu saja, jika pejuang di bawah alam Dao sejati berpartisipasi di arena, mereka mencari pelecehan. Tidak mungkin memenangkan 50 pertandingan berturut-turut. Bagaimanapun, arena puncak Senjian ini adalah masih didasarkan pada terutama prajurit dari alam Dao sejati. Kamu begitu sombong setelah memenangkan 16 pertandingan berturut-turut. Aku di sini untuk bertemu denganmu. Pada saat ini, sebuah suara keras terdengar, dan seorang pemuda dengan tingkat kultivasi puncak di tahap awal alam Dao sejati melompat ke atas ring dengan gerakan tiba-tiba, memegang tongkat emas panjang dan berdiri kokoh di atas ring. Haha, makan tinjuku Lu Wenyi. Lu Wen tertawa keras, dan meninju tanpa basa-basi. Pukulannya murni serangan fisik, tanpa menggunakan energi sebenarnya dari dantiannya. Changlong Cutian. Pemuda di seberangnya mendengus dingin, dan tidak berniat melawan Lu Wen secara perlahan. Sebaliknya, dia langsung melancarkan serangan terkuat. Saat tongkatnya jatuh, terdengar auman naga samar. Bang! Saat berikutnya, tinju Lu Wen itu mengenai tongkat panjang pemuda itu, dan terdengar suara tumpul. Kemudian, pemuda itu menjerit, dan tubuhnya langsung terlempar keluar dari ring. Setelah menghantam tanah dengan keras, dia memuntahkan beberapa suap darah. Rentan. Datang lagi. Meninju pemuda itu dengan satu pukulan, Lu Wen tertawa liar dan berdiri di atas ring dan terus menunggu prajurit berikutnya untuk menyerang. Semua orang di bawah ring memandang Lu Wen dengan tercengang. Anda harus tahu bahwa pemuda tadi adalah di puncak tahap awal alam Dao sejati. Lu Wen masih sedikit lebih kuat, tetapi hasilnya dia bahkan tidak bisa menangkap pukulan Lu Wen. Pukulan yang baru saja dibuat Lu Wen setidaknya sama kuatnya dengan pukulan Lu Wen. Puncak tahap tengah alam Dao sejati. Lin Chen juga sedikit menyipitkan matanya. Dia tidak menyangka ada seorang jenius dengan kekuatan alami seperti itu di domain Wuyang. Jika itu adalah Lin Chen di masa lalu, dia tidak akan bisa mengalahkan Lu Wen tanpa menggunakan pedang penghancur niat, tetapi sekarang berbeda. Setelah Wuyang, dia menyadari Tao, dan kemudian menganalisis dan bernalar selama 3 bulan berturut-turut. Sekarang Lin Chen lebih dari setengah jalan mengubah cara menurunkan kekuatan menjadi cara menyerang. Bahkan meskipun Lu Wen memiliki kekuatan tinju yang sebanding dengan puncak tahap tengah alam Dao sejati, Lin Chen yakin bahwa dia tidak akan menggunakannya. Mengalahkan Lu Wen sambil menghancurkan keinginan pedang. Apa standar kemenangan di arena ini? Lin Chen memandang pemuda di sampingnya. Pemuda itu tertegun dan berkata, mengeluarkan lawan dari ring, atau menjatuhkannya ke tanah dan tidak mampu berdiri, dianggap sebagai kemenangan. Saudaraku, kamu tidak ingin menantang Lu Wen, bukan? Dia berada di tahap awal alam Dao sejati dan memiliki kekuatan ilahi alami. Prajurit di puncak tahap awal alam Dao sejati barusan bukanlah tandingannya. Lu Wen terlahir dengan kekuatan ilahi dan kekuatan tinjunya begitu besar sehingga bahkan para prajurit di tahap tengah alam Dao sejati pun tidak bisa menandinginya. Namun, justru karena inilah Lin Chen ingin bersaing dengan Lu Wen. Dia ingin melihat seberapa besar kekuatan yang bisa dia keluarkan. Seberapa kuat cara beralih serangan. Budidaya Lin Chen masih ditekan di puncak alam Tiangang. Dia perlahan berjalan menuju ring. Ketika pemuda itu melihat ini, matanya membelalak dan dia bergumam kaget, gila ya, dia pasti gila. Dia hanya berada di puncak alam Tiangang dan ingin menantang Lu Wen. Apakah dia mencari kematian? Ada prajurit di sekitar yang memperhatikan tindakan Lin Chen. Mereka semua terkejut, tetapi pada saat yang sama mereka juga memberi jalan bagi Lin Chen untuk melangkah ke atas ring. Ketika Lu Wen melihat Lin Chen datang, dia mendengus dan berkata dengan nada menghina, "Nak, lupakan saja. Apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku sendirian?" Meskipun Lu Wen dilahirkan dengan kekuatan ilahi dan kebugaran fisik yang sangat kuat, budidayanya hanya pada tahap awal alam Dao sejati. Oleh karena itu, dia tidak dapat melihat budidaya sejati Lin Chen. Dia hanya berpikir bahwa Lin Chen hanya di tahap awal. Puncak alam Tiangang. Puncak budidaya alam Tiangang, hanya ingin menantang diri sendiri. Apakah anak ini gila, atau dia mencari kematian karena dia tidak mengetahui batas dunia? Lin Chen memandang Lu Wen dan bergumam, saya harus bisa menang. Para prajurit di sekitar tertawa keras, dan Lu Wen di atas panggung tertawa lebar. Dia menahan tawa di dalam hatinya dan berkata, wah, karena kamu mencari pelecehan, maka aku akan menghancurkanmu juga. Itu dapat dianggap sebagai bumbu bagi saya untuk memulai 50 kemenangan beruntun. Sambil berbicara, Lin Chen sudah melangkah ke atas ring.